Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kali ini akan membahas materi tentang asuransi syariah. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Revi Anggita dengan NIM 0423683334. Yang kedua, Rindi Mulia dengan NIM 0423682223. Dan yang terakhir, Stefi Monika dengan NIM 0423682255. Oke, tanpa lama menunggu nih, kita mulai pembahasannya ya. Selamat menikmati. Oke, KB1 Dasar-dasar asuransi syariah. A. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah bentuk asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah keadilan, transparansi, dan saling berbagi risiko. Dalam asuransi syariah, risiko yang dihadapi oleh peserta diasumsikan secara kolektif. Dan jika terjadi kerugian, ganti rugi akan dibayarkan dengan menggunakan dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Pada asuransi syariah, setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu sama lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut tabarruk. B. Sejarah asuransi syariah. Munculnya asuransi syariah pada awalnya didasarkan adanya anggapan bahwa asuransi konvensional banyak mengandung unsur-unsur seperti gharar atau ketidakjelasan, maisir atau judi, dan riba. Di dalam asuransi syariah terdapat dua jenis perlindungan takaful, yaitu takaful keluarga dan takaful umum. Seiring berjalannya waktu, asuransi syariah memiliki beberapa regulasi dalam penyelenggaraan di Indonesia, yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, dan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. C. Prinsip-prinsip dasar dan akad dalam asuransi syariah. Asuransi syariah berdasarkan prinsip yang pertama, prinsip ikhtiar dan berserah diri. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha atau ikhtiar semaksimal kemampuannya dan pada saat yang sama diwajibkan berserah diri atau tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip saling membantu dan bekerja sama. Yang ketiga, prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Akad dalam asuransi syariah tidak boleh mengandung gharar, maisir, riba, penganiayaan, riswah, barang haram, dan maksiat. Akad harus memenuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Yang kedua, cara dan waktu pembayaran premi. Yang ketiga, jenis akad, apakah ijarah atau tabarruk. Yang meliputi yang pertama, akad tabarruk atau hibah, bahwa setiap peserta memberikan dana hibah untuk sesama pemegang polis yang dititipkan pada perusahaan yang digunakan untuk peserta lain yang mendapatkan musibah. Kedua, hubungan pemegang polis dengan perusahaan asuransi menggunakan akad tijarah. Yang ketiga, musyarakah, akad antara sesama pemegang polis di perusahaan asuransi syariah. Yang keempat, wakalah, akad antara perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola dana terhimpun. D. Ketentuan operasional asuransi syariah. 1. Akad. Kejelasan akad dalam praktek muamalah merupakan prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Syarat dalam transaksi jual beli adalah penjual, pembeli mendapatkan harga dan barang yang dijual belikan. 2. Gharar. Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat paling kita takuti. Apabila tidak lengkap rukun dari akad, maka terjadi gharar. Dalam asuransi yang menggunakan prinsip syariah mengganti akad tadi dengan niat tabarruk. 3. Tabarruk berarti sumbangan atau derma. Orang yang menyumbangkan disebut mutabarri. Tabarruk bermaksud memberi dana kewajiban secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful. Tabarruk disimpan dalam rekening khusus. 4. Maisir. Maisir muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk yang akan dikonsumsinya. Dalam mekanisme asuransi syariah,
Keterbukaan merupakan akselerasi dari realisasi prinsip-prinsip syariah. 5. Riba. Keberadaan asuransi syariah yang paling substansional disebabkan adanya ketidakadilan dalam asuransi konvensional. Dengan demikian, asuransi konvensional selalu melibatkan diri dalam riba. 6. Dana hangus. Dalam asuransi konvensional adanya dana yang hangus, di mana peserta yang tidak dapat melanjutkan pembiayaan premi dan ingin mengurangkan diri sebelum masa refreshing periods, maka dana peserta itu hangus. BPJS dan jaminan sosial syariah. Jaminan sosial atau at-tafakul al-ijtimai adalah salah satu rukun ekonomi Islam yang paling mendasar dan esensial di antara 3 rukun ekonomi Islam lainnya. Jaminan sosial dalam studi Islam terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama jaminan sosial tradisional, yaitu tanggung jawab negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui instrumen-instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan bahkan termasuk pajak. Dengan kata lain, rakyat tidak wajib membayar sejumlah iuran atau premi ke lembaga negara. Yang kedua, jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial atau at-takmin al-ta'awuni. Dalam konsep jaminan sosial, baik di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, hari tua, dan kematian, seluruh rakyat diwajibkan untuk membayar premi secara terjangkau. Konsep jaminan sosial ini merupakan implementasi dari perintah Al-Quran agar hambanya saling menolong dan saling melindungi. Secara konsepsional, keberadaan BPJS benar-benar mulia dan syar'i. Sebagaimana tercermin pada pasal 4 Undang-Undang BPJS nomor 24 tahun 2011, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip yang pertama kegotong royongan, kedua nirlaba, ketiga keterbukaan, keempat kehati-hatian, kelima akuntabilitas, yang keenam portabilitas, yang ketujuh kepesertaan bersifat wajib, yang kedelapan dana amanat, dan yang kesembilan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Semua prinsip di atas merupakan prinsip syariah yang wajib dijunjung tinggi. Oleh karena kandungan kemaslahatan dan maqasid syariah yang demikian nyata, maka semua warga negara Indonesia harus mengikuti program ini demi terciptanya tolong-menolong nasional. KB2, jenis dan produk asuransi syariah. A. Asuransi jiwa merupakan asuransi dengan objek pertanggungan berupa jiwa atau kehidupan seseorang. Selain jiwa, jaminan dapat diperluas dengan kesehatan serta kecelakaan. Asuransi jiwa bertujuan memberikan perlindungan dengan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Asuransi jiwa dapat diperluas dengan beberapa manfaat tambahan dengan penambahan nilai premi. Penambahan itu antara lain: A. Mendapatkan penggantian karena kecelakaan, B. Mendapatkan penggantian karena perawatan atau pengobatan, C. Mendapatkan perlindungan keuangan ketika terserang penyakit kritis sesuai ketentuan pada polis, D. Mendapatkan santunan bulanan, dan yang E. Kebebasan membayar premi sesuai dengan ketentuan polis saat tertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap. 1. Asuransi jiwa berjangka. Produk asuransi jiwa berjangka memberikan pertanggungan selama satu jangka waktu tertentu disebut jangka waktu polis. Manfaat dapat dibayarkan hanya apabila tertanggung meninggal dalam jangka waktu polis, dan polis masih berlaku ketika tertanggung meninggal dunia. Jika tertanggung masih hidup sampai berakhirnya polis tersebut memberikan hak kepada pemegang polis untuk melanjutkan pertanggungan asuransi jiwa. Jenis-jenis pertanggungan asuransi jiwa berjangka yaitu A. Asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan tetap, dan yang B. Asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan menurun. Yang bagian yang B terbagi atas 3, yaitu 1. Asuransi ganti rugi hipotek, yang kedua asuransi jiwa kredit, yang ketiga pertanggungan penghasilan keluarga. Bagian C, asuransi jiwa berjangka dengan uang pertanggungan meningkat. Yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup. Ada 2 karakteristik utama jenis asuransi seumur hidup, yakni A. Memberikan pertanggungan seumur hidup kepada tertanggung selama polis masih berlaku, B. Memberikan pertanggungan asuransi dan mengandung unsur tabungan. Jenis-jenis pertanggungan asuransi jiwa seumur hidup. A. Asuransi jiwa seumur hidup tradisional. Jenis asuransi ini memberikan pertanggungan seumur hidup dengan tarif premi tetap yang tidak meningkat sejalan dengan bertambahnya usia tertanggung. B. Polis premi berkelanjutan. Di dalam polis premi berkelanjutan, premi dibayarkan sampai tertanggung meninggal dunia. 3. Polis pembayaran terbatas.
Di dalam polis ini, premi dibayarkan hanya sampai jangka waktu yang telah ditetapkan berakhir atau sampai tertanggung meninggal dunia, mana yang lebih dahulu terjadi. Yang keempat, asuransi jiwa sumber hidup gabungan. Jenis asuransi ini memiliki fitur dan manfaat yang sama seperti asuransi jiwa sumber hidup untuk individu, kecuali bahwa asuransi ini menanggung 2 jiwa dalam polis yang sama. Yang kelima, list waiver life insurance. Jenis asuransi ini juga sering disebut sebagai second to do life insurance, yang merupakan jenis asuransi jiwa sumber hidup gabungan yang manfaat polisnya hanya dibayarkan kepada ahli waris setelah kedua orang tertanggung polis tersebut meninggal dunia. Yang keenam, asuransi diguna. Jenis asuransi ini memberikan suatu jumlah manfaat tertentu baik tertanggung hidup sampai akhir jangka waktu pertanggungan atau meninggal selama jangka waktu polis. Setiap polis asuransi jiwa diguna memiliki tanggal jatuh tempo. Asuransi pendidikan termasuk jenis asuransi diguna. B. Asuransi umum. Asuransi umum merupakan asuransi dengan objek pertanggungan berupa harta benda Anda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Berikut merupakan contoh produk asuransi umum. Yang pertama, asuransi kebakaran. Asuransi ini memberikan jaminan atas terjadinya kerugian atau kerusakan pada harta benda Anda yang secara langsung disebabkan akibat kebakaran, sambaran petir, kejatuhan pesawat terbang, ledakan dan asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungan. Kedua, asuransi kendaraan bermotor. Asuransi ini memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, dan kebakaran. Ketiga, asuransi kecelakaan diri. Asuransi ini memberikan jaminan kepada Anda atas risiko kematian, cacat tetap, baik cacat tetap keseluruhan maupun cacat tetap sebagian, dan biaya pengobatan atau perawatan kecuali pengobatan alternatif yang tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keempat, asuransi kesehatan. Asuransi ini memberikan jaminan berupa pemakaian kamar, ruang bedah, anestesi, pemeriksaan laboratorium, pemakaian obat-obatan, ambulan, biaya operasi, biaya pembiayaan pemeriksaan dokter, dan biaya pertolongan pertama. Jenis produk asuransi ini juga dapat diperluas dengan jaminan rawat jalan, rawat gigi, melahirkan, dan penggunaan kacamata. Kelima, asuransi pengangkutan. Asuransi ini memberikan penggantian kerugian finansial yang diderita oleh pemilik kapal atau pemilik barang atau pihak lain yang bersangkutan dengan pengangkutan. Sebagai akibat, kerugian atau kerusakan yang terjadi pada kapal, barang muatan atau ongkos tambang, dan lain-lain yang dipertanggungkan. Keenam, asuransi liability. Asuransi ini memberikan jaminan atas proteksi atas tuntutan hukum dari pihak ketiga sebagai akibat tindakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tertanggung. Ketujuh, asuransi kredit. Asuransi kredit adalah asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit atau debitur apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. C. Produk asuransi syariah. Produk asuransi syariah yang ditawarkan kepada seluruh masyarakat, bukan saja muslim tetapi juga non-muslim. Prinsip tolong-menolong atau takaful dalam asuransi syariah bermakna universal. Tolong-menolong bukan saja ditujukan kepada sesama muslim tetapi seluruh manusia, di mana satu di antara lain sebagai sesama manusia mempunyai potensi mendapatkan risiko yang sama dalam hidup ini. 1. Produk tabungan. Prinsip dari produk ini melarang keberadaan riba, gharar, dan maisir. Ada beberapa macam produk asuransi dalam bentuk tabungan. Yang pertama, takaful dana investasi, yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perseorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal sebagai bekal untuk hari tuanya. Yang kedua, takaful dana haji, yaitu suatu perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar untuk biaya perjalanan haji. Yang ketiga yaitu takaful dana siswa,
suatu bentuk pertimbangan untuk perseorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah atau US dollar untuk putra-putrinya sampai sarjana. Yang keempat yaitu takaful jabatan, suatu bentuk perlindungan untuk direksi atau pejabat teras suatu perusahaan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dollar sebagai dana santunan yang diperuntukkan bagi ahli waris jika ditakdirkan meninggal lebih awal atau sebagai dana santunan pada saat sudah tidak aktif lagi di tempat kerja. Yang kedua yaitu produk non-tabungan. A. Takaful al-khairat individu. Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian. B. Takaful kecelakaan diri individu. Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian. C. Takaful kesehatan individu. Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.